Oke, halo semua. Di video kali ini kita akan bahas soal TPS bagian penalaran umum. Nah, kita udah ngelakuin tryout-nya. Nah, buat teman-teman yang belum ngerjain soalnya atau belum ikutan tryout-nya, kalian boleh klik link video di atas ini ya. Di situ ada petunjuknya, terus nanti ada link untuk tryout-nya. Atau kalau kalian udah ikut tryout-nya dan pengen ngeprint soalnya, kalian boleh klik link di description box di bawah ini, di download soalnya, terus boleh dikerjain ulang. Kalau udah dikerjain ulang, baru kita samain jawabannya. Oke, mulai ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini masih dengan simpulan-simpulan ya. Jadi di nomor 3 ini berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Nah, di sini tuh ini paragraf satunya ya. Udah ditaruh di sini paragraf 1. Kita baca nih paragraf 1. Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit. Oke, ini dia yang penting kita garis bawah ya. Sayangnya tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi harus menjalani rawat inap. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Ini dia pemandangan orang sakit. Juga bau obat yang menyengat. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. Membayangkan jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Oke, kita lihat optionnya. Anak-anak lebih berpotensi sakit. Anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan anak perempuan. Oke, kita lihat di paragrafnya itu tidak ada pernyataan bahwa anak laki-laki itu lebih mudah sakit. Tapi tuh di sini pernyataannya itu anak laki-laki itu yang lebih banyak menolak gitu, lebih susah diajak lah ya, lebih susah diajak untuk ke rumah sakit nih, terutama anak laki-laki. Uh, lebih lebih susah diajak. Ini salah. Oke. Terus yang B. Anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Di sini juga nggak ada pernyataan ya kalau anak perempuan lebih berani kan. Di sini kan cuma dibilang kalau banyak anak yang menolak, terutama anak laki-laki. Ini nggak ada pernyataan yang mendukung. Terus yang C, anak-anak sering mendapatkan pengalaman buruk di rumah sakit. Di sini sih sebenarnya ada kata-kata membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling mudah ditemui. Ini tuh kayak coba deh jadi pengecoh karena kan sebenarnya ini kan membayangkan, berarti kan mereka belum 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 mendapatkan pengalaman itu gitu. Jadi ini baru kayak pikiran-pikiran aja. Jadi ini belum terjadi ya. Jadi kalau pengalaman itu kan berdasarkan pengalaman mereka udah pernah ke rumah sakit. Ini jadi yang C juga bukan kesimpulan yang tepat. Sekarang yang D, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Oke, di sini ada kata-kata merasa takut. Kayak tadi nih, membayangkan sakitnya jarum suntik. Berarti kan itu kan pikiran mereka yang membuat mereka takut. Nah, di sini juga ada alasan nih, banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Jadi berarti kan orang sakit itu buat mereka bikin takut. Terus juga ada bau obat, menyengat, penampilan staf rumah sakit dengan baju putih, itu juga salah satu alasan kenapa mereka nggak mau ke rumah sakit. Berarti salah satu alasannya itu karena alasan-alasan itu menyebabkan mereka merasa takut. Jadi ini simpulan yang tepat. Oke, sekarang kita lihat yang E. Anak-anak sering dirawat inap di rumah sakit. Di sini tidak ada pernyataan bahwa anak-anak harus sudah menjalani rawat inap. Di sini sebenarnya ada kata-kata menjalani rawat inap sih, tapi bukan sudah dilakukan. Tapi ini di sini tuh harus gitu, harus. Nih, anak-anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak-anak laki-laki jika harus. Jadi
ini belum kejadian. Jadi yang juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu yang D.